Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gamtek ingin mempresentasikan hasil rancangan case dari beberapa komponen yang telah kami buat. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Muhammad Dafa Alzura. Yang kedua ada Ahmad Yusuf Ridho, dan yang ketiga ada Muhammad Fajar Anggriansyah. Baik, di sini kami maksudnya membuat 3D case untuk beberapa rangkaian, yaitu flip-flop, satu daya, dan amplifier yang nantinya bisa dibuat sistem seperti itu. Entah itu sistem untuk menyalakan lampu atau output tertentu yang menggunakan 3 komponen ini. Nah, di sini secara umum kami membuat desain kotak ya, yang sederhana. Nah, di sini bisa dilihat ada banyak space yang masih kosong. Nah, space ini nantinya dapat digunakan untuk proses wiring, jadi agar tidak penuh saat proses pengkabelan, dan tentunya akan ada banyak kabel di dalam rangkaian. Nah, kemudian di bagian sudut kami beri fillet agar tidak tajam dan tidak melukai user seperti itu. Dan ada beberapa lubang ventilasi, lubang input output, dan lubang LED. Kemudian untuk tutupnya kami membuat dengan metode menyatukannya dengan baut seperti itu. Bisa dilihat di bagian atas terdapat 4 buah lubang. Di situ untuk menaruh baut untuk mengencangkan antara tutup dan bodi agar tidak lepas seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasan material dan metode pembuatan akan dijelaskan oleh Anggri. Silakan Anggri. Oke, untuk kali ini dari kelompok kami, case-nya terbuat dari plastik filamen yang menggunakan 3D printing. Kami memilih bahan baku tersebut karena mempunyai kualitas yang lebih, yang utamanya yaitu lebih ringan, dan plastik filamen sendiri kita dapat diketahui lebih tahan panas dan bahannya pun murah. Jadi saat memproduksi secara massal dapat mengeluarkan biaya dengan murah gitu, tidak terlalu banyak untuk bahan bakunya, dan juga di sini pembuatan 3D printingnya lebih mudah untuk membuat lubang-lubang seperti itu. Dan kita tidak menggunakan dari bahan baku akrilik yang menggunakan laser printing dan milling tersebut. Dan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Anggri. Saya tambahkan sedikit. Di sini kami menggunakan 3D printing karena memang bahannya mudah seperti itu untuk dibuat 3D printing. Tidak menggunakan laser cutting atau milling untuk bahan-bahan keras seperti akrilik ataupun aluminium dan besi-besi ringan. Baik, untuk detailnya akan dijelaskan oleh Ahmad Yusuf Ridho. Silakan Yusuf. Oke, baik. Akan saya jelaskan tentang detail-detail dari desain yang kami buat. Pertama, desain di sini menggunakan 2 lubang yang berfungsi untuk menaruh LED yang disambungkan dengan kabel. Karena apa? LED akan lebih mudah diamati daripada ketika LED berada di dalam case seperti ini. Kemudian, lubang potensio dibuat sejajar agar lebih mudah untuk dioperasikan. Lalu, ventilasi di sini berfungsi untuk mengeluarkan panas yang dihasilkan oleh IC seperti IC 7909 dan 7809, juga tip 3055 yang pada dasarnya mudah panas. Lalu, 5 lubang di sini
berfungsi untuk memberikan input kepada satu daya dan masukan untuk amplifiernya. Lalu 4 pilar yang berada di pojok-pojok dari casing ini berfungsi untuk menempatkan baut untuk mengencangkan tutup sehingga tutup tidak mudah lepas dan desain terlihat lebih bagus dan casing lebih kuat. Sekian, ada yang mau ditambahkan? Baik, saya tambahkan sedikit. Di bagian bawah juga kami beri spacer. Nah, spacer ini berfungsi untuk agar PCB tidak langsung bersentuhan dengan dasar case. Karena apa? Karena terkadang jika case itu terkontaminasi dengan debu, nah, itu bisa menyebabkan short. Jadi kami tidak tahu kapan terjadinya kontaminasi dengan debu atau dan sebagainya. Nah, itu terlalu beresiko jika PCB langsung ditempatkan di bawah di dasar case. Maka kami beri spacer dengan jarak 5 mili. 5 mili kami rasa cukup karena tujuan utamanya tidak agar tidak menempel seperti itu. Kemudian 5 lubang ini spesifikasinya adalah 3 lubang untuk input satu daya dan 2 lubangnya untuk output dari amplifier. Nah, kemudian kita sebenarnya bisa kami sebenarnya bisa menambahkan lagi port-port yang lain sesuai kebutuhan. Jadi bisa dilihat di samping 5 lubang itu masih ada space. Nah, jika kurang maka bisa dibuat di situ dengan bor atau semacamnya. Nah, kami buat 5 karena ya standarnya seperti itu menurut perhitungan kami. Dan untuk potensio kenapa dikeluarkan sedikit karena untuk kedepannya dapat dihubungkan dengan knop seperti itu, banyak knop-knop yang dapat dihubungkan dengan potensiometer. Oke, kemudian mungkin ada ditambahkan dari Yusuf atau Anggri? Sudah tidak ada? Sedikit menambahkan, pada desain kali ini case-nya kami berikan seperti warna silver gold gitu ya, agar tampilannya terlihat gagah walaupun terbuat dari plastik gitu. Ya, jadi pemilihan warna silver ini juga agar tidak terlihat murahan seperti itu, walaupun bahan dasarnya dari plastik filamen. Untuk yang terakhir mungkin ya menyinggung sedikit mengenai space yang ada di dalam case. Space itu juga berfungsi agar komponen tidak berdekatan dan agar panasnya itu sirkulasinya bisa dengan leluasa. Jadi jika ada satu komponen yang panas jika digunakan tidak mempengaruhi komponen-komponen atau PCB samping-sampingnya seperti itu. Dan mungkin sekian dari penjelasan desain case 3D dari kelompok kami. Mungkin banyak salahnya, kami memohon maaf. Dan jika desainnya ini tidak sederhana, ya kita memang mengincar atau mempunyai konsep sederhana seperti itu. Dan desain ini juga banyak dipakai di pasaran karena ya, bentuknya yang universal seperti itu, hanya kotak. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.